Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu dialah, dialah, dialah orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu mengingat kepada Allah, baik di waktu berdiri atau berduduk atau berbaring. Bahkan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maksudnya Engkau peliharalah kami dari siksa dan api neraka. Dialah, dia. Siapa yang berzikir? Tentunya dia Allah. Dia Allah yang selalu berzikir terus menerus. Namun dia kita tidak bisa berzikir. Bisa kita zikir terus menerus? Kalau kita kena berzikir bisa goreng, bisa sibuk karena kau berzikir. Namun dialah orang yang selalu zikir terus menerus. Di waktu berdiri, berbaring, duduk, bahkan tidur pun berzikir. Kenapa? Memakai zikir napas. Kalau memakai zikir lisan tidak bisa. Nah, waktu kita tidur tidak bisa kita berzikir lisan. Waktu kita sibuk tidak bisa berzikir lisan. Kayak ulun kan sedang ceramah tausiah karena kau berzikir lisan enggak, tapi bisa berzikir dengan napas. Nah, itu yang dimaksud orang yang selalu zikir terus menerus di waktu berdiri nih. Di waktu berduduk nih, Allah. Di waktu berabah tetap Allah. Tidur bang, tetap tidur, asal jangan mati ya. Nah, ya. Ulan banyak guring nah, tetap bangun, tetap tidur, tetap zikir. Nah, ini orang yang selalu zikir terus menerus. Siapa? Zikrullah. Amun memakai zikir lisan, zikir lidah tidak bisa. Sebatas kemampuan kita, sebatas yang dibaca. Seumpamanya zikir la ilaha illallah 1000, 2000, 3000, stop ampih kala. Tapi kalau zikir napas kita turnaik, pernahkah berhenti? Mulai di dalam rahim sudah turnaik napas, sampai inya lahir ke dunia tetap inya bernapas. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Dikata atau tidak dikata tetap inya turnaik napas, bunyinya hu Allah. Hanya di napas, belum lagi di hati, belum lagi di kutub. Nah, kalau napas ya bisa berhenti. Kita umpamanya bakunyong benyalam di bawah banyu, kada bernapas kala, nah terhenti kala, kibakan kita bernapas lama sebenarnya masuk banyu hidung. Nah, tapi hati, nah hati ini terus menerus Allah, Allah, Allah. Belum lagi kutub, Nah, jadi itu lengaran zikir terus menerus tuh. Kalau lisan tidak bisa terus menerus, terhenti kala, la ilaha illallah, la ilaha terhenti. Kalau napas tidak pernah terhenti, tapi ada juga terhenti bila nyimak kunyong. Penyalan ibu banyu terhentinya, tapi hati tidak pernah terhenti. Hati kita tetap berdetak.
dan kutub tetap berdetak. Nah, itu yang zikir yang terus menerus itu nah. Zikir kutub Rabbani. Rabbani itu Tuhan. Tuhan bernampak di kutub, bernampak banyata, tapi bukan bertampak lah. Nah, ini pemahamannya. Lah, Tuhan bernampak di kutub. Tuhan banyata di kutub, tapi bukan bertampak. Nah, jangannya Tuhan kada bernampak, kada banyata, tidak ada kutub. Lalu kutub bernampak kepada jantung, bernampak kepada seluruh batang tubuh, kepada mata melihat, kepada telinga mendengar, kepada mulut berbicara, kepada kaki berjalan, karena si kutub. Nah, kalau napas sehari semalaman 24.000 yang normal. Nang kada normal bisa 30.000 nang manggah. Kalau nang sendet bisa juga 20.000. Nah, pada ini nang ngarannya nikmat, rahmat, nikmat. Dan yang namanya rahmat, coba bayangkan setengah menit sekali bernapas, setengah menit sekali bernapas. Kada nikmat, kada rahmat. Ini normal kita nah. Allah. Jadi walaupun kita kada memikirkan ini, nah tetap dia berzikir. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah. Padahal maknanya dia Allah. Nah, siapa lagi? Amun dialah kita, jelas kita tidak bisa berzikir terus menerus. Kalau kita terbatas berzikir 1.000, 2.000, tapi kalau dia Allah, zikir terus menerus. Berdiri kita nah tetap Allah. Ulun berduduk tetap Allah. Ulun berabah tetap Allah. Ulun guring tetap Allah. Ulun bulik kepala 8 kerta kanyar tetap Allah. Pian bulik ka seberang tetap Allah. Berarti zikir terus menerus. Siapa rahasia di dalam zikir itu? Ya si kutub tadi. Nah, kutub Rabbani. Rabbani itu Tuhan. Nah ini di dalam manakib Sesaman itu, Sesaman orang yang selalu zikir terus menerus. Nah, amun orang kada ada ilmunya, kada kawa. Mun kada ada ilmunya, amun orang ada ilmunya siapapun kawa, hanya ada ilmunya. Karena kada berpihak siapapun, apabila ada ilmunya, biar orang nang buntat pun ada ilmunya, tahunya nah. Kada kawajar Sesaman itu Sesaman wali, bujur. Supaya kita kawang, ya ilmunya ada. Nah, jadi kalau zikir terus menerus tidak bisa dikatakan lidah, tidak bisa. Tapi kalau ini bisa, nah terus menerus, no. Ini banyak nih orang kada tahu. Ya ada juga. Kada kawa kita zikir terus menerus. Inya terfokus kepada zikir lisan, kada menguasai, kada tahu dengan zikir nafas, zikir hati, zikir sir, zikir kutub, kada tahunya. Inya hanya tahu zikir lisan. Nah, padahal ada lagi selain daripada lisan. Nah, ambil di sini gendaholo, belum lagi kutub, hanya ini aja nah. Tidak akan pernah berhenti berzikir terus menerus. Namanya zikir daimun. Zikir yang terus menerus, tidak pernah putus. Kalau kita berzikir 1.000, 2.000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, istirahat sampai paling tidak pernah. Padahal yang mulut kita berkata la ilaha illallah itu karena ini. Jika tanpa atur naik nafas tidak bisa berzikir. Coba ini picik. Nah, tapi pulang napas nang turun naik ini tidak bisa. Jangan ada ini. Nah, hati kita pun tidak bisa berzikir tanpa kutub. Nah, jadi kutub ini menunjuk kepada hati, hati menunjuk kepada napas, lalu napas menunjuk kepada lidah. Sehingga lidah berkata berzikir karena napas. Napas turun naik karena ada hati. Hati berdetak karena ada kutub. Siapa kutub sebenarnya? Wali kutub. Nah, itu. Di mana?
di ujung rambut, ujung jari, ujung kaki nah sebertan. Allah, Allah, Allah. Ayo berzikir. Sama daun-daun pun bergoyang menyebut asma Allah, Allah, Allah. Rumput-rumput bergoyang menyebut nama Allah, Allah. Batang tubuh kita juga, pore-pore kita, bulu-bulu kita memuji Allah. Bukan lidah aja. Kalau orang terfokus kepada lidah 100-200. Kalaunya orang zikir hakikat sebertan berzikir. Nah, berdetak jantung itulah zikrullah. Berjalan kaki itulah zikrullah. Memandang mata itulah zikrullah. Itu orang yang marifat. Nampi nandu. Apapun yang kita kata zikir itu asma Allah. Nah, yang namanya zikir nih ingatnya Allah, bukannya ingat kamu. Nah, makanya di dalam salat itu apabila ingat kita nih ampun ingat jelas kada husuk. Kayak apa salat supaya husuk? Nah, supaya husuk ada khusus syariat, ada khusus hakikat. Kalau khusus syariat tidak bisa. Kayak apa aja pasti keingatan. Kada di waktu mangkat takbir, di waktu tahiyat. Kada di waktu tahiyat, di waktu rukuk. Kada di waktu rukuk, di waktu sujud. Pasti ada keingatan siapapun. Karena kita yang ampun ingat. Nah, merasa ingat, nah berarti kada khusyuk. Yang namanya khusyuk, jawabannya simpel. Jawaban khusyuk itu simpel. Nah, yang namanya khusyuk itu adalah hilangkan ingatan kamu, yang ada hanya ingatan Allah. Tuh nang pianak salat ingatan siapa? Ingatan Allah kala. Tuh nang angkat takbir kan ingatan siapa? Ingatan Allah kala. Tuh nang membaca nang iftitah ingatan siapa? Ingatan Allah. Bila nyai ingatan pian kada khusyuk ngarannya. Tuh nang membaca surah Al-Fatihah ingatan siapa? Ada kapian besi ingat? Kada ada. Amun pian kada besi ingat berarti ingat siapa? Ingat Allah kala. Berarti khusyuk. Nah, jadi yang namanya salat khusyuk itu simpel secara hakikat. Kalau secara sadar tidak bisa. Angkat takbir Allahu Akbar. Ya, masih terbayang-bayang si janda nang baju habang. Nah, orehingnya manis. Senyum merobek kantongku. Sekalinya nyata dia tersenyum paksa marbit ke kantong duit dalamnya. Nah, kalau warna habang. Nah, apa aja pasti keingatan. Kada siapa aja. Kalau usah hari Sayyidina Ali aja ya. Nah, Rasul gudang ilmu, Sayyidina Ali kuncinya. Kuncinya ilmu aja ya. Masih keingatan terbayang-bayang hadiah Rasulullah. Apa nih nang diberi hadiah? Pokoknya bilanya kau khusus ya Rasulullah ku beri hadiah. Terbayang-bayang dengan hadiah. Nah, apalagi nang kita nasa kecil debu aja ada ilmu. Nah, berarti yakin kada kau khusus secara syariat. Tapi kalau khusus secara hakikat kita bisa ini ilmunya. Nah, jadi ulun mengambil akan kesimpulan yang namanya khusyuk sama dengannya hilangkan ingatan kamu, yang ada hanya ingatan Allah. Lepas akuanmu, lepas wujud dirimu, lepas pengakuanmu. Wujud siapa? Wujud Allah, berarti ingat Allah. Diri siapa? Diri Allah, ingat Allah. Allahu Akbar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pasti keingatan kala. Masuk keluar pulangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk nyempat lewat aja. Ini nayanya urusan kita membaca. Urusan kita urusan Allah yang ingat. Jangan kamu yang punya ingat. Nah, simpel benar. Kita jangankan maulah ingat, maulah kada ingat saja kan awak. Allahu Akbar ya. Ini jadi aku jadi baru menjemur benih larang ya. Nah, karena bapak meningatan Tuhan juga meningatan pian. Salah. Nah, ini kita aku aja. Oh, ya Allah, ini ingatan pian juga. Ya Allah, kan bisa ingat mau apa? Ya, kawal kita menolak datangnya ingatan Allah. Nah, berarti kita merampok hak Allah Ta'ala. Kita serahkan ya Allah. Allah mulai mengangkat takbir sampai salam keingatan pian nyamannya. Kan ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada kamu. Nyataku kepada kamu jahir batin. Lihat-lihatku aja Tuhan. Dengar-dengarku.
gerak-gerak kok, ingat-ingat kok adalah kita lah. Nah inna husu. Khusus salat secara syariat, ampun maaf, 2,5 juta. Salat khusus jadi bayar 2,5 juta. Ulun yakin karena khusus siapapun. Nah, wani menjamin karena khusus pasti keingatan si janda. 2,5 juta, ulun garisnya 2,5 juta nah. 2,400.000 dingin. 100 lebih kurangnya. Nah, ini ilmunya kan berbayaran. Ayo, pikirkan apa secara akal, pikirkan secara akal. Kan yang namanya khusyuk secara hakikat, hilangkan ingatan kamu, yang ada hanya ingatan Allah. Karena salat siapa? Kamu kah diri Tuhan? Kalau kamu wail, fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka bagi mereka itu kamu yang salat. Tapi yang benar itu diri yang salat. Aqimis salat diri yang mana? Diri yang batin. Mana diri yang batin? Roh pada diri kita. Bajahir ke sini. Roh siapa? Roh Allah. Jasad siapa? Jasad Allah. Jadi wujud diri Allah yang ada. Allahu Akbar. Tapi kan bilangnya salam, manusia pulang. Karena hak dirasakan sakit berobat, hak dirasakan haus minum, hak dirasakan mengantuk goreng, hak dirasakan kesepian, ambil bini si jandanya. Nah. Hah? Kai. Awet muda, Nah jadi di situ wujud bulat, wujud diri kita tenggelam sudah kada berisi diri, kada bersih dengan pengakuan. Memang hamba tetap ada, tapi adanya ini adanya Allah. Dimainkan bulak-balik aja nah. Karena Allah Ta'ala aja. Kenapa? Ini ada hak Allah Ta'ala merasakan, pian ada merasakan. Kan dirasakannya kalau sakit kelak, dirasakannya lapar. Mana Allah Ta'ala kada mau lapar. Mana Allah Ta'ala kada mau goreng. Tuh nantur naik napas pian tuh mau lah goreng. Tur naik napas pian tuh mau lapar lah. Mau lapar pian makani lubang hidung tuh lawan nasi. Nah, di situ kedudukannya. Kan manusia bisa tidur mata. Tapi yang tidak bisa tidurnya bisa lah. Kalau bisa tidur. Nah itu orang yang lah. Makanya berbunyi kalau ho Allah. Ho Allah bahasa tauhid, dia Allah. Kalau bahasa tasawuf, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Ujar si kutub nih tadi. Si kutub hendak menampilkan wujudnya kepada hati. Hati hendak menampakkan wujudnya. Napas. Napas hendak menyatakan sini. Lalu nah, Allahu Akbar. Nah, kan Allahu Akbar ini tadi hasil daripada kutub. Lalu menunjuk kepada hati. Hati menunjuk ke sini. Nah, lalu ke sini, ini yang menyatakan adanya Allah. Karena berbunyi. Jangan jadi diam, ya. Biar napas ada turun naik, tapi mulut tidak ada. Siapa yang menyatakan adanya Allah? Nah, bejahir. Jadi ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, inilah orang yang selalu zikrullah. Nah, orang ma'rifat itu jangankan inya salat, jangankan inya berzikir, jangankan inya membaca salawat, tidur pun dia berzikir. Di mana andaknya? Nih di sini aja nah. Nah, nyaman kalau mudah paham. Kalau kita tidur tidak bisa berzikir. Semalaman suntok parnyepian berzikir dengan lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasti ada saatnya tak jatah guring. Terhenti kelak. Kalau ini tidak pernah, kecuali dia kembali. Amun jasad ampun Allah, hati ampun Allah, roh ampun Allah ya. Maulah jasad buruk ampun Tuhan. Amun hati ampun Tuhan, maulah ditanya. Amun roh ampun Tuhan, maulah dicabut. Nang dicabut itu kita merasa roh kita. Nang ditanya itu kita merasa hati kita. Nang buruk itu kita merasa jasad kita. Karena jasad kita ini bersumber terbitnya memang daripada tanah, air, angin, api. Tapi tanahnya daripada Nur Muhammad. Air daripada Nur Muhammad. Angin daripada Nur Muhammad. Api daripada Nur Muhammad. Ini sekungan Nur Muhammad. Neraka dari mana? Dari Nur Muhammad.
semuanya daripada nur, cacing daripada nur, Ijrail daripada nur, Mungkar Nakir daripada nur, sama satu akan nur yang ada. Moal bakal haik. Menurang tuh seikongannya moal bakal haik. Karena di hadisnya seikongan bakal haik. Nah, bakal haik itu berdua bertiga, mun seikongan mau bakal haik. Nah, sama. Suhud pandangan batin, cacing nur, tanah nur, Ijrail nur, Mungkar Nakir nur. Ijrail itu suruhan Tuhan juga. Kita pun hamba Allah juga sama. Menipikirkan apa yang takutan? Apa yang takutan? Kalau kita marifat orang yang beriman. Nah, Ijrail suruhan Tuhan, Mungkar Nakir suruhan Tuhan. Kita pun hamba yang dijadikan Allah untuk mengenal diri sendiri. Sebenarnya, biar kita kada menyembah Tuhan gini sini mulia sini. Tapi sidin karena minta sembah sebenarnya sidin hendak minta kenal supaya kita mengenali diri sidin yang ada pada diri. Karena mencari Allah ini lebih mudah daripada mencari duit. Kalau mencari Tuhan di rumah ada, di Kalambu ada. Kalau mencari duit ada lagi rumah karena keluar. Nah ini. Cuma dengan mudahnya mencari Allah, namun sulit bagi mereka karena tertutup hatinya dengan debu-debu kesyirikan. Contoh, padahal mobilnya larang lah, mobil Hummer, nah, lah, mobil Fortuner larang, tapi kacanya penuh dengan debu, kita menyetir bisa lah. Biar aja mobilnya, lah, mobilnya buruk aja. Tapi kacanya bening, sama orangnya biasa aja. Amun ibaratnya bungas itu bebaya sangkut, tapi hatinya bersih, kawannya marifat kepada Allah. Awaknya bungas, langkar, sugi, berpakaian, umpamanya jubah kayak Kalambu, bulang kayak kataran ayam nih umpamanya. Tapi hatinya dikit merasa dirinya alim. Kawalah masuk marifat kepada Allah, tidak bisa lebih baik orang yang biasa tadi. Ini. Karena Tuhan kan memenang jahir, inna akramakum innallahi atqakum. Semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah orang yang takwa. Nah, bulang kadang menjadi pedoman orang alim. Amun artinya kita menghormati bulang, nah kayak ayam tuh lah dibulangi. Iya. Ayam dibulangi kan karenanya memenang bulang. Ya. Jadi kan bila orang memenang bulang, pacil bulang, andak di sini. Surungi bulang turun makanan, makan bulang, makan. Nah, berarti lain bulangnya, ininya. Artinya, bilanya mobil itu kaca cerminnya bersih, walaupun mobilnya bagaimanapun, tapi kacanya bersih. Kau melihat keluar ke dalam. Tapi kalau mobilnya mahal, larang. Lah. Kacanya riket penuh dengan debu, kadang kau masuk keluar. Nah sama nih, kadang kawannya marifat kepada Allah, mun maitirat kepada orang. Belajar ilmu apa? Seorang mempunyai ilmu fikih, umpamanya tauhid kan itu sama pulang mungkin yang tidak mau menyalahkan. Seorang haji kan bilanya baisi ilmu fikih tauhid karena bertasawuf, ya, kada boleh menyalahkan. Baisi ketiganya pun kada boleh menyalahkan juga. Nah, yang mana bidang yang menonjol? Di fikih belajar, tauhid belajar, tasawuf belajar. Cuma adanya bidang menonjol di fikih, di tauhid, di tasawuf lain-lain. Ini bidang ilmu fikih, bidang ilmu tauhid, bidang ilmu tasawuf. Nah mana yang menonjol? Nah di situ. Jadi disinilah artinya orang yang berzikir terus menerus. Inilah si kutub prabadi. Dirinya hidup. Wah, ini dalam masa anak betampai. Nah, anak dinyatakan nih Allah. Nah, kemana? Bukan bertampak. Kayaknya mana itu ya? Bertampak lah kada. Banyatan bertampak lain enggak? Menampak bisa. Tuhan menampakkan dirinya, menampakkan. Nih, kesini nah. Nah, cuma kada bertampak. Nah, jadi kan kadang-kadang orang itu ngariin mengurung Tuhan. Siapa yang mengurung Tuhan? Ya, Tuhan banyata, benampak bukan mengurung. Ya kan kadang-kadang ya Tuhan dalam diri. Nah lalu pemahamannya di dalam kada. Tuhan itu di dalam diri itu maksudnya. Nah,
Artinya pada diri, bukan di dalam. Tapi pun kita bahas Tuhan itu di dalam kada, di luar kada, atas kada, bawah kada. Nah ya, ngalih kalau memaham. Di bawah kah? Kada. Atas kah? Kada. Kiri kanan kada. Di mana? Di mana adanya aku, disitulah wujud saksi adanya Allah. Nah, wallahu muhitum bil alamin. Allah Ta'ala meliputi ke mata melihat sifat basar, ke telinga mendengar sifat sama. Tuhan meliputi ke mulut berbicara kalam. Tuhan meliputi ke hidung turun naik napas. Tuhan meliputi ke batis berjalan kudrat. Tuhan meliputi ke hati iradat. Tuhan meliputi ke kelakuan, lalu menyatakan dirinya Allahu Akbar. Nah, simpun di situ sedikit ilmu aja nya. Tapi lawan Allah Ta'ala karib, akrab. Nah, mengakrabi raja. Jangan mengakrabi raja ini nangalih. Jalannya kayak apa? Nah, jalannya di sini. Mengakrabi raja tuh jalannya ya namanya mengenali di mana orangnya, di mana namanya. Nah, amun kita nama akrabi anak mengakrabi kada kawan mun kada patuh. Mun kada pinando. Nah, sama mencintai Allah. Mun kada berdapat ya, Pak. Kan mencintai seseorang kawalah dengan penuh bayangan misteri. Nah, mencintai itu pasti ada orangnya berhadapan. Jadi lawan Allah Ta'ala berhadap-hadapan nih. Ya sekali satu hadap aja. Hadap kemana kamu itu hadap. Surah Al-Baqarah ayat 115. Al-Quran pulang tadi Al-Quran juga. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamawjillah. Kepunyaan Allah Ta'ala timur dan barat, kemana kamu menghadap? Nah, sini. Wujud Allah. Kada kemana-mana lagi, di situ adanya Allah Ta'ala. Jadi jawabannya Allah Ta'ala kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Zaman lah. Allah Ta'ala kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Di mana aja cari pun ada. Nah, ada terus. Karena nih matahari satu. Cari aja pian Tanjung, Berabai, Kandangan ada. Nah, adalah. Nah, jadi matahari itu ada aja kada kemana-mana. Nah, itu maksudnya matahari kada kemana-mana, namun ada di mana-mana pancarannya. Allah Ta'ala kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Kenyataannya. Roh sebiji. Siapa roh sebenarnya? Diri yang sebenar-benarnya diri. Nah, membicarakan masalah ilmu nak ini dia. Ya kayak amalan semalamannya. Kalah. Apa di 70 tahun kalah. Orang yang kada marifat. Kan orang 70 tahun bamal beribadah. Dalilnya at-tafakkur sa'atin khairun min ibadati sabina sanatan. Orang yang tafakur berpikir tafakur ini berpaniran. Sesaat satu mat tentang Allah Ta'ala. Kami tidak Allah Ta'ala menghadap pada diri lebih baik daripada orang yang beramal ibadah 70 tahun. 70 tahun dia beramal beribadah, tapi di dalam kesyirikan maka sesat. Dia tafakur membicarakan Tuhan, tahu dengan Tuhan. Inilah orang yang selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.